Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya ingin melanjutkan materi peradaban Islam saya tentang masa kenabian yang kemarin mungkin hanya sampai Isra Mi'raj, dan sekarang saya ingin melanjutkan dari periode Madinah hingga wafatnya Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya adalah periode Madinah. Periode Madinah adalah periode yang penting dalam sejarah Islam yang berlangsung selama 10 tahun, dari tahun 622 hingga 632 Masehi. Dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah hingga wafatnya beliau. Periode Madinah yang pertama, hijrah ke Yathrib, Madinah, terjadi pada tahun ke-13 kenabian 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berhijrah dari Mekah menuju Yathrib, yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tempat yang aman bagi dakwah Islam dan membentuk masyarakat baru yang berlandaskan tauhid dan keadilan. 2. Membangun masjid pertama di Kuba. Saat pertama tiba di sekitar Madinah, Nabi berhenti di Kuba selama beberapa hari. Di sana beliau mendirikan masjid pertama dalam Islam, yaitu Masjid Kuba. Masjid ini menjadi simbol persatuan dan tempat ibadah pertama umat Islam di Madinah. Yang ketiga, sholat Jumat pertama. Pada Jumat 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian atau 24 September 622 Masehi, Nabi meninggalkan Kuba menuju Madinah. Di tengah perjalanan, beliau berhenti di lembah Bani Salim bin Auf dan melaksanakan sholat Jumat pertama bersama para sahabat-sahabatnya. Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah atau dikenal juga sebagai Piagam Madinah adalah sebuah dokumen perjanjian politik dan sosial yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dokumen ini dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia karena mengatur hubungan antar kelompok masyarakat dengan prinsip keadilan, toleransi, dan tanggung jawab bersama. Sebelum hijrah, Madinah saat itu dikenal sebagai Yathrib, terdiri dari beberapa suku di antaranya, suku Aus dan Khazraj Arab. Beberapa suku Yahudi seperti Bani Qoinqo, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota ini sering sekali dilanda konflik antar suku tersebut. Setelah hijrah, Nabi diangkat menjadi pemimpin untuk menyatukan berbagai kelompok tersebut dalam satu kesepakatan bersama. Isi dan pokok-pokok Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah terdiri dari beberapa pasal. Menurut sebagian riwayat ada yang mengatakan 47 pasal dan ada yang mengatakan 52 pasal. Berikut adalah isi-isinya. Umat Islam sebagai satu komunitas ummah wahidah, kaum muhajirin dan ansor dianggap satu umat meskipun berasal dari suku yang berbeda. Kebebasan beragama. Kaum Yahudi dan penganut agama lain dijamin hak kebebasan beragama mereka. Bagi orang Yahudi, agama mereka, bagi kaum muslimin, agama mereka. Perlindungan dan keadilan sosial, semua pihak harus saling melindungi dari ancaman luar. Tidak boleh ada penindasan atau diskriminasi dari antar warga Madinah. Pertahanan bersama. Jika Madinah diserang, semua warga wajib membelanya bersama-sama. Kedaulatan hukum di tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadi pemimpin dan hakim tertinggi untuk menyelesaikan sengketa.
Perang Badar. Perang Badar adalah perang besar pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau sekitar 13 Maret 624 Masehi. Perang ini merupakan titik balik penting dalam perjuangan umat Islam karena untuk pertama kalinya mereka memenangkan pertempuran besar melawan kaum Quraisy Mekah yang jauh lebih kuat. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin sering diganggu oleh orang-orang Quraisy Mekah. Harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah dirampas. Quraisy juga berusaha menghancurkan Islam dengan propaganda dan ancaman. Untuk melemahkan ekonomi Quraisy, Nabi Muhammad berencana menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang kembali dari Syam atau Suriah. Namun Abu Sufyan berhasil lolos dan meminta bala bantuan dari Mekah, sehingga terjadilah konfrontasi militer di lembah Badar sekitar 150 km dari Madinah. Abu Jahal pun terbunuh di perang ini. Sekitar 70 orang Quraisy tewas dan 70 orang tertawan. Sedangkan dari pihak muslimin hanya 14 orang yang mati syahid. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah sekitar 625 Masehi, adalah salah satu pertempuran besar antara kaum muslimin dari Madinah dan kaum Quraisy dari Mekah. Kalau perang Badar itu kemenangan besar yang tidak masuk akal secara rasional, maka Uhud ini semacam ujian realitas, tempat manusia diuji apakah taat itu masih berlaku ketika godaan dan ketakutan datang. Setelah kekalahan mereka di Perang Badar, kaum Quraisy ingin membalas dendam. Mereka kehilangan banyak sekali tokoh penting di Perang Badar. Perang Uhud ini dipimpin oleh Abu Sufyan, membawa pasukan 3.000 orang lengkap dengan pasukan berkuda dan perlengkapan perang berat. Kaum muslimin di Madinah hanya berjumlah sekitar 700 orang, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pada awalnya, kaum muslimin unggul, pasukan Quraisy kocar-kacir dan mereka meninggalkan banyak harta rampasan di medan perang. Namun, sebagian besar pemanah turun dari bukit karena tergoda untuk ikut mengumpulkan harta rampasan. Meski Nabi sudah melarang, momen fatal itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid saat itu masih di pihak Quraisy. Ia memutar pasukan dan menyerang dari arah belakang. Kaum muslimin panik, barisan kacau dan bahkan muncul kabar bahwa Rasulullah gugur. Akibat dan kerugiannya, sekitar 70 sahabat gugur termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Nabi sendiri terluka hingga wajah dan gigi beliau patah. Quraisy tidak mengejar ke Madinah karena khawatir pasukan muslimin masih bisa rekrut, mengatur ulang pasukan yang sudah kacau. Perang Ahzab atau Handak. Perang ini terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar dan beberapa suku Arab lainnya berjumlah 10.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan, terdapat 3.000 orang prajurit muslim. Selanjutnya perjanjian Hudaybiyah. Tahun 6 Hijriah, ketika ibadah haji sudah disyariatkan, Nabi memimpin 1.000 kaum muslimin untuk melakukan ibadah umroh. Sebelum tiba di Mekah, Nabi berkemah di Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah, kaum muslim belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. Orang Islam yang ingin kembali ke Mekah atau murtad tidak boleh ditolak orang Quraisy. Gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8 Hijriah, Bani Quraisy membantu sekutunya Bani Barq yang berperang dengan Bani Khaza'ah, sekutu umat Islam. Maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi Abbas menemui Nabi untuk menyatakan
mendaftarkan diri masuk Islam. Berhala-berhala yang selama di Mekah berjumlah 360. Isi perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslim belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Orang kafir Mekah yang ingin masuk Islam tanpa izin walinya harus ditolak umat Islam. Orang Islam yang ingin kembali ke Mekah atau murtad tidak boleh ditolak orang Quraisy. Gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8 Hijriah, Bani Quraisy membantu sekutunya Bani Barq yang berperang dengan Bani Khaza'ah, sekutu umat Islam. Maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, dan anaknya Muawiyah dan juga paman Nabi Abbas menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Berhala-berhala yang selama di Mekah berjumlah 360. Haji Wada. Tahun 10 Hijriah, Rasulullah menunaikan ibadah haji yang pertama dan terakhir yang dikenal dengan Haji Wada. Khutbah Haji Wada. Jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Jangan riba dan menganiaya. Jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Perintah menjauhi dosa, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah. Tegakkan persaudaraan dan persamaan antara manusia. Perintah memperlakukan hamba sahaya dengan baik, dan perintah harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wafatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi di usia 63 tahun. Beliau wafat di rumah istrinya Aisyah setelah beberapa bulan sakit yang diawali setelah beliau pulang dari Haji Wada atau haji perpisahan. Beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu an. Di pangkuan istrinya itu, kata terakhir yang diucapkan beliau adalah Ar-Rafi al-A'la, bersama teman yang tertinggi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sahabat yang tidak percaya beliau telah wafat. Umar bin Khattab sempat menghenus pedangnya. Beliau menolak kabar itu. Baru setelah Abu Bakar menenangkan mereka dengan kalimat tegas, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Nabi dimakamkan di kamar Aisyah, tempat beliau wafat. Lokasi ini kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi di Madinah. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan kepada Pak Mahfud Asy'ari, jika saya banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.